Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita ada di rumah Ibu Suratemi di Desa Bekangan, Kecamatan Nogosari, Boyolali. Ngoten nggih, Bu. Di sini ada Pak Pembina Yayasan, ada Pak Ketua Takmir Masjid Perumahan Kopassus, ada ibu-ibu para donatur. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu di rumah Ibu Suratemi dan Ibu Sinem dalam rangka untuk berbagi bersama kaum duafa untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seperti yang sering kita sampaikan, syukur itu harus diekspresikan dalam bentuk tidak hanya sekedar lisan alhamdulillah, tetapi juga syukur dalam bentuk ekspresi ibadah, syukur dalam bentuk berbagi. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita ada Bu Sinem sama Ibu Suratemi. Ya, ini kalau kita melihat rumah beliau, barangkali mungkin oleh sebagian orang bagaimana ya, Bu? Nggih, gitu. Jadi rumah ini sebenarnya tidak punya kamar, tidak punya lantainya juga masih tanah, dan ada satu lampu bolam kecil di ruang tengah. Tidak ada televisi, tidak ada kompor gas. Ya, Bu, ada kompor gas, Bu? Enggak dipakai atau enggak ada. Gitu. Gitu. Gitu nggih. Enggak ada televisi ya, Bu, ya. Mboten nonton televisi. Punya anak, Bu? Punya anak dua. Sekarang rumah anaknya 3. Oh, bakal 3. Oh, gitu. Kalau Ibu Suratemi? Iki pun sekawan. Belum mengarang-arang. Belum pulang juga. Sabar. Oh, gitu. Sehariannya apa, Bu? Sehariannya 3 kali sehari. Makannya 3 kali sehari. Sehari 2. Enjing karo sore. Makannya. Iya. Nah, maksud saya pekerjaan Ibu sehari-hari itu masak gak keluarganya. Oh, kalau uangnya dapat dari mana, Bu? Uangnya adik diberikan sendiri. Oh, diberi adik ya. Oh, diberi orang tuanya. Oh, gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, beliau ini hidup sendirian, dan secara psikologis mungkin beliau agak kurang begitu nyambung dengan yang kita sampaikan. Dan di sini saya melihat hanya ada beberapa piring dan peralatan dapur yang sederhana, ada cobek sama ulekannya, tidak ada peralatan-peralatan yang lain. Dan saya lihat memang keadaannya bagi kita barangkali mayoritas cukup memprihatinkan. Nampaknya nggak ada anak-anak yang datang ke sini, Bu. Hanya diperintah oleh ibuku mencari uang, nggih kula nggih purun ning kula nggih matur nggih kula. Gampangane ngoten niku, mboten angel.
bahwa sedikit apa yang kita miliki, sedikit yang kita sisihkan, kalau kita berpikir untuk diri kita sendiri, tidak ada habisnya. Setiap orang dalam dunia ini ketika berpikir dia punya mobil satu, pengen punya mobil dua, punya mobil tiga, dan seterusnya. Setelah punya rumah satu bertembok, dia pengen punya dua, pengen punya tiga, begitu seterusnya. Setelah punya sawah 1 hektar, pengen punya 2 hektar, punya 3 hektar, dan seterusnya. Kalau kita berpikir duniawi, maka tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi kali ini kita dibukakan mata kita, ada ribuan bahkan jutaan orang di sekitar kita, sekitar rumah kita, sekitar tetangga kita, sekitar wilayah kita. Ada banyak sekali orang-orang yang mengalami hal yang barangkali kurang beruntung secara ekonomi. Tetapi mereka memiliki jiwa yang pantang meminta-minta, pantang mengemis, pantang mengadu kepada orang lain. Mereka tetap bertahan dengan keadaannya. Bahkan dua ibu ini boleh dikatakan secara psikologis tidak nyambung dengan apa yang kita tanyakan, ya. Tetapi saking beratnya hidup. Tetapi itulah kami salut kepada Ibu Sinem dengan Ibu Suratmi, bahwa mereka berdua orang-orang yang meskipun hidup dalam kekurangan, tetapi mereka pantang meminta-minta, pantang mengemis. Kalau dikasih tentu diterima, karena itu juga bagian dari kewajiban mereka untuk hak mereka untuk menerima pemberian orang lain. Nah, alhamdulillah bersama kami ini ada ibu-ibu perumahan yang sangat tangguh yang bergabung dalam kajian Ibnu Salman Center. Ini ada banyak keinginan dari ibu-ibu. Meskipun saya katakan tidak ada satupun dari kami ini yang kaya raya, enggak ada. Tetapi kami coba untuk memutus hawa nafsu kami sendiri untuk memiliki keinginan-keinginan yang lain untuk ikut berbagi. Mereka menyisihkan hampir semua rata-rata ini adalah pensiunan. Nah, pensiunan itu kalau dihitung ya tidak seberapa, tapi mereka dengan semangatnya menyisakan selain dari zakat mal 2,5% masih mereka menyisihkan. Dan kami alhamdulillah sudah ada beberapa paket untuk kita lakukan berbagi, dan memang tidak serta-merta kami berikan kepada satu orang. Karena itu kami menginspirasi dan mengetuk Bapak Ibu semua atau rekan-rekan, adik-adik, saudara-saudara yang memiliki kelebihan dan memiliki setidaknya, kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan secara materi, maka setidaknya kita lakukan secara maknawi. Ketika kita mencoba untuk memberikan perhatian kepada mereka, berkunjung kepada mereka, bertanya kepada mereka, mengajak komunikasi kepada mereka dengan cara yang baik, itu juga sudah bagian dari kebaikan. Apalagi ketika kita membaca hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang sebenarnya kami katakan sekali lagi, bukan orang-orang kaya, tetapi kami mencukupkan apa yang kami miliki, kemudian kami mencoba untuk berbagi. Karena itu tangan kami ketika memberikan itu bukan berarti kami adalah orang-orang yang berlebihan, tetapi kami pun juga sebenarnya tidak sebegitu berkemampuan untuk ini, tetapi kami mencoba untuk memberikan inspirasi kepada kita semua, tentu berbuat baiklah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun itu kebaikan, maka akan kembali kepada kita. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ya, jangan khawatir, Bapak Ibu jangan khawatir, kembali kepada kita. Dan seburuk keburukan sekecil apapun itu yang kita lakukan, maka pasti akan kembali juga kepada kita. Hari ini tentu ibu-ibu semua menyaksikan betapa kita sungguh sangat beruntung. Meski tidak melimpah, meski tidak meruah, meski kita bukan orang kaya raya, tetapi kita alhamdulillah selalu bersyukur. Alhamdulillah lisan kita, kemudian arkan anggota badan kita langkahkan untuk menuju membantu fakir miskin, berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang baik, menuju kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Lalu kemudian hati kita selalu katakan bahwa Allah telah menempatkan kita semua di posisi yang luar biasa, bahwa Allah mengasihi kita semua. Dan hari ini kita Bu Sinem sama Bu
Bu Suratmi ya, Bu Sinem sama Bu Suratmi, kami mohon maaf Ibu datang kami mendadak nggih. Ya ndak apa-apa nggih. Mboten napa-napa Jubi apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Matur. Kalih kula sing nomor 5. Oh nggih. Jadi memang kurang begitu nyambung ya memang tapi itulah mereka mampu hidup dengan cara mereka sendiri yang apa namanya tidak bisa kita mungkin bagi kita sangat berat sekali, tapi bagi mereka ya harus mereka terima dan tawakal mereka luar biasa, inspirasi buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari kami. Silahkan Ibu Basir selaku apa namanya itu selaku komandan dari ibu-ibu yang mengumpulkan donasi, dan besok kita akan ke Simo, bukan Sinem ya Bu. Besok akan ke Simo untuk juga menyerahkan saudara kami yang ada di sana, ada yang tinggal di kandang kambing. Nah, kita besok akan datang ke sana ke Simo, mungkin kalau hari Senin atau hari Selasa mungkin kita akan datang ke sana. Silahkan Ibu untuk menyampaikan kepada Bu Sinem sama Bu Boten panjenengan. Boten bisa ngendikan, boten apa-apa nggih. Pasrah. Oh nggih, kami tidak seberapa memberi, tetapi insya Allah apa yang kami berikan sedikit apa namanya bisa membantu apa yang Bu Sinem sama Bu Suratmi harapkan. Setidaknya itu. Monggo silahkan Ibu. Atau mungkin dari Pak Tokoh, Pak Sinten? Pak Ali nggih. Nggih. Monggo Pak Ali niki keseharianipun pripun niki Pak Ali kalih Bu. Monggo silahkan. Monggo. Oh, ngaten. Nggih. Monggo Bu. Monggo ngriki. Nggih. Nggih. Niki ini siapa Bu? Mbak Dek Ratmi. Mbak Sinem. Nggih, niki tiang kalih niki pripun Bu? Niki tiang kalih niku cacat mental sing genah niku. Tiang kalih niku nggih. Terus hidupnya ya begini Pak, cuma saya yang bantu cuma sak bisanya gitu, sedikit saya kan pas-pasan gitu loh, cuma kerja di proyek istilah laden tukang lah ngerti sarisin kok. Nggih. Kalau Ibu Sinem sama Ibu Suratmi pengangguran di rumah, enggak mau kerja. Sudah cacat Sudah cacat mental, enggak mau kerja semua itu. Di sana cuma masak makan, enggak tahu cari apa, cari rezeki enggak tahu. Cuma tak kasih sedikit ya bisanya saya itu loh. Bu Sinten? Bu Sugiem. Menurut cerita Bu Sugiem, beliau berdua ini seperti yang saya sampaikan tadi, secara psikologis mengalami gangguan komunikasi sosial ya, istilahnya ada sedikit tekanan mental yang luar biasa, sehingga beliau memang tidak cakap dan tidak bisa bekerja apa-apa dan tidak layak untuk dipekerjakan karena memang beliau cacat mental gitu ya. Nah itu, dan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Sugiem selaku saudara juga sebenarnya sudah membantu, tetapi ya itu tadi semampunya karena kondisinya juga tidak jauh berbeda. Hanya beliau alhamdulillah meskipun kerja di proyek masih alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membantu panjenengan, membantu saudara. Allah kasih panjenengan bantuan dari yang tidak disangka-sangka. Yang paling penting ketika panjenengan apalagi masih saudara, apalagi masih sedarah, sekandung, itu insya Allah panjenengan yang paling wajib adalah kepada mereka-mereka. Jadi memberikan zakat itu, memberikan sedekah itu kepada mereka yang terdekat, baru kemudian kepada tetangga dan begitu seterusnya. Dan mudah-mudahan Bu Sugiem dan keluarga juga diberikan kesehatan terus sehingga bisa membantu Bu Sinem sama Bu Suratmi. Monggo Bu Basir silakan untuk memberikan kepada beliau berdua, nggih.
beliau berdua kita punya ada sedikit paket sembako berupa beras sama ada mie instan, kemudian ada sedikit uang dari jamaah dan dari kumpulan ibu-ibu. Silahkan Bu, mau diberikan ke Bu Sinem. Oh gitu, nggih. Di perwakilan mawon nggih. Oh nggih. Perwakilan diterimakan Bu Suginem nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Berdiri, nggih. Oke. Ya. Lah ini dari ibu-ibu perumahan dan komandannya ini Bu Basir ya. Bu Basir jamaah kita di pengajian Mukasyafatul Qulub, dan kali ini kita ada di desa Bekangan ya, Nogosari, Boyolali. Terima kasih Ibu sudah menerima kami. Terima kasih sudah mau ditempati, dikunjungi oleh kami, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa hidup tidak selamanya tentang materi, hidup tidak selamanya tentang apa yang kita miliki, tetapi hidup adalah tentang orang lain. Bagaimana kita berpikir untuk orang lain, bukan tentang diri sendiri. Karena kalau kita berpikir tentang orang lain, maka Allah akan berpikir tentang kita. Kalau kita berpikirnya tentang kita, kita belum tentu bisa berpikir untuk orang lain. Padahal yang disebutkan dalam kehidupan kita adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah waridwal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.